Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa yang Allah muliakan, Ramadan merupakan bulannya pendidikan. Kita mengenal salah satu nama dalam bulan Ramadan, yakni dikenal dengan Syahrul Tarbiyah, yakni bulannya pendidikan. Oleh karenanya, sudah selayaknya kita memanfaatkan bulan Ramadan menjadi bulannya pendidikan untuk diri kita, untuk keluarga kita. Dalam hal apa? Dalam hal segalanya. Dalam hal agama sudah tentu, dalam hal bidang umum yang lainnya juga sama. Dalam kaitannya dengan tarbiyah atau pendidikan, seorang ulama besar, yakni Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu merumuskan beberapa hal terkait tarbiyah yang harus dilaksanakan atau dilakukan bahkan dipenuhi oleh setiap muslim. Nah, kita bisa ketahui diramu pendapatnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini oleh Dr. Hasan Al-Ijazi. Beliau merangkum menyimpulkan bahwa tarbiyah yang harus dimiliki oleh setiap insan itu setidaknya ada 9. Yang pertama adalah tarbiyah imaniyah, tarbiyah iman, tarbiyah diri kita dalam hal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita melakukan pendidikan dalam hal imaniyah ini? Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Nah, di antaranya adalah dengan senantiasa kita melakukan tadabbur. Tadabbur terhadap segala hal yang diciptakan oleh Allah. Dengan hal tersebut maka kita akan mendapatkan keimanan kita semakin kuat. Yakin kepada Allah yang telah menciptakan segalanya. Kemudian yang berikutnya adalah perbanyak kita mengingat kematian. Karena dalam mengingat kematian tentu kita akan mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan ketika kita akan menghadap kematian dan kehidupan setelah kematian. Yang berikutnya adalah untuk mendapatkan pendidikan dalam hal keimanan. Salah satu hal yang kita lakukan lagi diantaranya adalah mendalami semua fungsi jenis ibadah. Tentunya kita tahu bahwa semua ibadah pada dasarnya adalah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Namun demikian, setiap ibadah itu berbeda-beda. Ada hal-hal yang dituju tentunya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita memikirkan, dengan kita mendalami, dengan kita membahas, membaca, belajar kemana-mana terkait dengan fungsi-fungsi dalam beribadah, maka kita tidak akan keluar dari track, dari jalur yang seharusnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tarbiyah yang kedua adalah tarbiyah ruhiyah. Tarbiyah ruhiyah tentunya kaitannya dengan ruh. Nah, di antara hal tersebut adalah bagaimana kita mendalami, mendidik diri kita, memperdalam dalam hal kaitannya tentang keimanan kepada hal-hal yang gaib. Ya tentunya hal-hal yang maha gaib, di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang gaib ada hal yang maha gaib, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun juga ada hal-hal gaib yang lainnya. Hal gaib ya tadi juga dibahas, kehidupan setelah kematian, adanya alam barzakh, alam kubur, dan adanya hari kebangkitan. Ketika kita melakukan pendidikan kepada diri kita dalam ruhiyah ini, maka memantapkan diri kita untuk menjadikan diri kita layak menjadi seorang mukmin. Kemudian tarbiyah yang ketiga adalah tarbiyah fikriyah. Tarbiyah pemikiran. Untuk mendidik diri kita dalam hal tarbiyah fikriyah ini diantaranya adalah dengan cara kita memperbanyak kontemplasi, memperbanyak merenung
Bukan kepada hal-hal yang sia-sia tentunya, tetapi hal-hal yang berguna. Kita banyak memikirkan ciptaan-ciptaan Allah terkait dengan kekuasaan-kekuasaannya. Sehingga dengan demikian, jauhnya kita akan bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hina, mana yang mulia. Nah, tentunya memikirkan ini, kegiatan memikirkan, merenung, kontemplasi ini tentunya harus juga dibarengi dengan ilmu. Kemudian yang keempat adalah tarbiyah altifiyah, yakni tarbiyah perasaan. Allah berfirman dalam Al-Quran yang kita tahu bahwa kita mencintai sesuatu itu buruk menurut Allah, atau kita membenci sesuatu padahal itu yang justru baik menurut Allah. Maka kita dalami segala perasaan yang ada dalam diri kita dengan ukuran lillahi ta'ala. Yang berikutnya adalah tarbiyah khuluqiyah, tarbiyah akhlak, tarbiyah adab. Sebagaimana Rasulullah SAW diutus ke dunia ini liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Terlebih kita sekarang kondisi sedang banyak berada di rumah. Akhlak ini bisa menjadi tolok ukur pendidikan untuk diri kita dan juga untuk anak-anak kita. Yang berikutnya adalah tarbiyah iradiyah, keinginan, cita-cita, bahwa kita harus mencintai cita-cita, bahwa kita harus memperjuangkan cita-cita. Karena kita punya cita-cita yang paling tinggi, yakni surganya Allah. Itu adalah cita-cita yang tertinggi yang diharapkan seluruh umat muslim. Yang berikutnya adalah tarbiyah ijtimaiyah, pendidikan bermasyarakat. Contoh pada masa sekarang ini, tidak sedikit saudara-saudara kita, tetangga kita, masyarakat yang terkena dampak pandemi corona ini. Maka dilatih diri kita, kepekaan kita secara sosial untuk membantu sesama kita. Momennya ini ada tarbiyah ijtimaiyah, bermasyarakat. Yang berikutnya adalah tarbiyah badaniyah. Bagaimana kita mendidik diri kita untuk senantiasa sehat. Memperhatikan makanan-makanan gizi yang kita gunakan, kita berikan untuk diri kita, sehingga kita terjaga kesehatannya. Maka itu adalah hak diri kita. Wajib bagi kita untuk menjaga kesehatan, karena ini semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah tarbiyah jinsiyah. Dalam bahasa Inggris, sex education. Nah, untuk kita, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, sejak dini dikenalkan, tentunya sesuai dengan porsinya masing-masing, sesuai dengan waktunya. Tetapi jangan sampai dilupakan bahwa hal ini supaya tidak menjadi liar, supaya tetap bisa berada dalam koridor yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa memanfaatkan bulan yang mulia ini sebagai bulan tarbiyah, bulan pendidikan, dan menjadikan diri-diri kita terdidik, tertarbiyah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dan sesuai dengan segala yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.